Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelima akan mempresentasikan hasil analisis risiko kebangkrutan Nokia Corporation yang beranggotakan saya sendiri, Dimas Karavisugara. Saya Alicia Manawika Ningtyas. Saya Nadia Rizka Nicoleta. Saya Sultan Ahmad Dava. Saya Zulfa Kurato Ayun. Baik, langsung saja ke latar belakang. Nokia Corporation memulai perjalanan sebagai produsen pulpen dan kertas pada tahun 1865, kemudian menjadi pemimpin dalam industri telekomunikasi global. Pada puncaknya, Nokia mendominasi pasar ponsel dunia, terkenal sebagai pelopor dalam teknologi GSM dan CDMA. Dengan produk terbesar di 130 negara, namun pergeseran pasar ke arah smartphone menantang posisi Nokia. Pada tahun 2010, Nokia beralih ke sistem operasi Windows Phone dari Microsoft untuk revitalisasi. Sayangnya, langkah ini tidak membuahkan hasil dan penjualan serta pendapatan terus menurun. Tekanan dari pesaing seperti Apple dan Samsung serta produsen ponsel Cina memperburuk situasi. Nokia melakukan pemotongan gaji dan jumlah karyawan dan menutup pabrik untuk mengurangi biaya, tetapi ini tidak cukup. Analisis keuangan menunjukkan kondisi memburuk dengan rasio-rasio keuangan kunci seperti debt to equity ratio, interest coverage ratio, dan arus kas operasi yang mengkhawatirkan. Analisis keuangan mendalam terhadap Nokia diperlukan untuk memahami akar masalah dan mengidentifikasi langkah-langkah strategis guna menghindari kebangkrutan. Evaluasi kesehatan keuangan perusahaan akan membantu menentukan tindakan pencegahan yang diperlukan. Bagian selanjutnya akan mencakup analisis keuangan Nokia dengan menggunakan rasio-rasio yang akan kami jabarkan. Oke, baik. Eh, Analisis yang kami gunakan ini menggunakan metode rasio keuangan. Yang pertama ada debt to equity ratio atau rasio hutang terhadap ekuitas. Jadi ini menunjukkan proporsi hutang perusahaan terhadap ekuitasnya. Pertama-tama pada tahun 2017 hingga 2019 yang kisaran rasionya ini menghasilkan besarnya 153%, 157%, dan juga 154%, yang dimana total hutang perusahaan pada tahun-tahun tersebut masih lebih besar daripada total ekuitasnya. Eh, Utang-utang ini itu sebagian besar adalah hutang untuk memenuhi hutang pinjamannya. Selanjutnya tahun 2020 eh, terjadi kenaikan rasionya dari 154 menjadi 188%, di mana terjadi kenaikannya terjadi penurunannya ekuitas. Nah, penurunan ekuitas perusahaan ini disebabkan oleh pandemi virus corona, sehingga pengiriman smartphone untuk dijual ini berkurang dan mengakibatkan penurunan penjualannya. Kemudian untuk tahun 2021 terjadi penurunan rasio dari 188% menjadi 129%, di mana ini merupakan hal yang baik. Jadi pada ekuitas perusahaan di tahun 2021 ini meningkat. Nah, hal ini dikarenakan beban pajak penghasilan yang lebih rendah dan juga peningkatan laba operasionalnya. Kemudian untuk tahun 2022, rasio kembali menurun, menunjukkan dampak yang baik dari 129 menjadi 100%. Eh, di mana hutangnya berkurang dan juga ekuitasnya bertambah. Hal ini dikarenakan manfaat pajak penghasilan, peningkatan laba operasi, dan juga fluktuasi positif bersih dalam pendapatan dan beban keuangan. Jadi kalau misalnya dilihat dari sisi rasio ini, walaupun sempat berada di ambang kebangkrutan di tahun 2020, di mana rasionya mendekati 200% ini, perusahaan Nokia masih bisa bertahan dengan memperbaiki rasio debt to equity-nya di tahun 2021 hingga 2022. Oke, boleh lanjut. Selanjutnya, pada arus kas operasi terhadap
total liabilitas. Analisis arus kas operasi terhadap total liabilitas PT Nokia dari tahun 2017 sampai 2022 menunjukkan beberapa tren yang perlu dikhawatirkan seperti pada tahun 2018 dan 2022, di mana bisa menambah kesulitan perusahaan dalam menutupi beban bunganya dengan laba operasi. Pada tahun 2018, perusahaan mengalami penurunan disebabkan oleh kas yang terikat pada modal kerja bersih disesuaikan dengan non-kas. Kemudian perlahan mengalami peningkatan dan paling tinggi pada tahun 2021 yang disebabkan oleh peningkatan pada laba bersih. Dan pada tahun 2022 perusahaan kembali mengalami penurunan yang disebabkan oleh peningkatan kas yang terikat pada modal kerja bersih. Tren ini secara keseluruhan menunjukkan potensi risiko keuangan yang cukup mengkhawatirkan bagi Nokia, karena dapat menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan bisa menyebabkan perusahaan mengalami kebangkrutan. Perusahaan perlu mengambil beberapa upaya yang paling tepat untuk mengatasi penurunan arus kas operasi terhadap liabilitasnya. Baik, selanjutnya ada interest coverage atau rasio cakupan bunga. Pada perusahaan Nokia, tingkat rasio cakupan bunga ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Dimulai dari tahun 2017 yang peningkatannya itu sudah cukup besar. Nah, peningkatan yang cukup besar ini dapat diakibatkan oleh karena perusahaan Nokia yang menunjukkan kedisiplinan operasional yang baik dengan marginal kotor yang solid sebesar 37,6% dan marginal operasional sebesar 11,1% pada tahun 2017 tersebut. Kemudian divisi Nokia Technologies mengalami peningkatan penjualan tahunan sebesar 79% dan keuntungan operasional sebesar 146% pada tahun 2017, terutama terkait dengan perjanjian lisensi baru perusahaan. Peningkatan ini itu terus berlanjut, namun pada tahun 2019 cakupan bunga Nokia itu mengalami penurunan yang disebabkan oleh terjadinya fluktuasi negatif pada bunga perusahaan Nokia. Jadi mengalami perubahan suku bunga atau biaya bunga. Nah, pada hal ini itu dapat mempengaruhi cakupan bunga, sehingga rasio bunga pada tahun 2019 itu mengalami penurunan. Dan peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2022 dialami perusahaan Nokia karena mengalami penjualan bersih yang tumbuh meningkat sebesar 11%. Jadi dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan Nokia ini menunjukkan tingkat interest coverage ratio yang tinggi, sehingga dapat dikatakan perusahaan Nokia semakin baik dan mampu mengatasi beban bunga karena terjadi fluktuasi yang positif. Selanjutnya akan dilanjutkan. Kesimpulannya, presentasi ini kami buat untuk mengetahui apa itu Nokia Corporation serta risiko kebangkrutan yang akan dihadapi Nokia Corporation-nya sendiri. Yang dikarenakan kemajuan teknologi, inovasi yang terus berkembang, dan juga hilangnya daya saing yang dialami oleh Nokia Corporation. Kami menggunakan metode analisis rasio keuangan untuk menganalisis risiko kebangkrutan yang akan dialami oleh Nokia Corporation. Menurut kelompok kami, Nokia Corporation mulai mengalami kesulitan di tahun terkhusus pada tahun 2019 karena adanya perubahan cakupan bunga yang terjadi karena fluktuasi. Tahun 2020 dikarenakan penjualan yang semakin menurun dan juga adanya pandemi coronavirus. Dan juga arus kas operasionalnya yang tidak dapat menutupi beban bunga dan dengan laba operasi. Namun begitu, pada tahun 2021 ekuitas dan laba bersih Nokia Corporation kembali naik. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.